BPP bersama seluruh tim Kecamatan Ilape. Singkatnya kita semua yang hadir pada siang hari ini yang saya kasihi. Pertama, terima kasih banyak. Hari ini kita boleh berkumpul lagi walaupun dalam suasana kewaspadaan. Edaran pemerintah bahwa kita tidak boleh berkumpul lebih dari 20 orang, tapi hari ini kita harus lakukan juga untuk kepentingan Lewokana, secara khusus kepentingan masyarakat banyak. Saya mau menyampaikan sesuai dengan surat undangan yang kami keluarkan, dan dasarnya adalah hasil pemantauan seperti yang disampaikan tadi. Maka camat mengambil sikap untuk kita boleh duduk bersama dengan teman-teman dari teknis, Pak Kadis, untuk kita mencari jalan keluar kondisi kita seperti ini. Sehingga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum nanti saya memandu diskusi kita. Yang pertama, bahwa kita semua tidak bisa menganggap sepele dengan kondisi musim seperti ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman dari tim teknis pertanian, tolong kita di desa menyanggupi. Secara khusus mungkin ada format-format atau ada lapor-laporan yang perlu dibutuhkan oleh teman-teman teknis. Yang kedua, saya juga menyampaikan sesuai dengan masukan dari berbagai unsur, termasuk para tokoh masyarakat, baik mereka datang di kantor maupun lewat telepon. Setelah keputusan hari ini oleh kita semua, pasti ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan diambil oleh camat. Salah satunya sesuai dengan usulan masyarakat bahwa bulan adat tidak boleh dibuka mulai dari 1 Mei, dan itu akan ada surat dari camat sebagai bentuk penegasan setelah hari ini kita mendapat laporan dan juga kira-kira rekomendasi teknis itu Ilape seperti apa di kondisi begini. Terkait dengan itu, maka beberapa catatan juga menjadi perhatian. Kita semua diharapkan untuk tetap berkontribusi, memberikan informasi kepada ribu ratu kita terhadap kondisi-kondisi ini. Barangkali ini satu dua catatan awal dari saya. Nanti setelah selesai rapat ini kita bisa berproses lagi. Ada satu dua catatan yang berkembang di Ilape secara khusus terkait COVID. Selamat sore masyarakat Ilape, secara khusus keluarga besar perempuan kepala keluarga Lembata. Saat ini saya berada di Sekretariat Peka Ilape bersama KKDT sebagai fasilitator lapangan Peka dan juga Pak Kapus Ilape. Kita diskusi sedikit terkait bagaimana dinamika sosial, budaya, dan kesehatan yang ada di Ilape secara khusus menghadapi Corona-19. Nah, oleh karena itu sebagai camat saya memfasilitasi. Saya ingin dengar dulu KKDT. Kira-kira KKDT sebagai fasilitator lapangan untuk perempuan kepala keluarga, kira-kira dengan situasi begini, kondisi dan situasi seperti begini, bagaimana tanggapan sebagai seorang fasilitator lapangan? Ya, terus terang dengan situasi seperti ini, Ina-ina yang notabene perempuan kepala keluarga, secara ekonomi maupun kesiapan mereka memang tidak ada, karena pemahaman mereka tentang penyakit ini juga tidak ada. Sementara saya sendiri juga tidak terlalu paham tentang itu.
COVID-19 ini dengan dampaknya yang sekarang dirasakan persis oleh Ina-Ina, itu secara ekonomi memang susah. Kemarin ada beberapa yang datang ke sini untuk meminta benang untuk menenun. Saya minta datang tenun di sini, mereka tidak mau, mereka takut karena kami takut menenun di sini karena tiba-tiba kalau ada orang datang bawa penyakit nanti kita terkena semua. Jadi mereka tidak mau karena menganggap bahwa senter PK ini kan orang pulang pergi dan segala macam. Sementara mereka datang juga ada yang memang lagi flu, tapi dengan musim begini kan flu dan pilek untuk kita wilayah di sini memang seperti itu. Tapi saya pikir sebenarnya petani kita tetap bekerja, sebenarnya hanya kita jaga jarak, kita jaga ini. Hanya karena mungkin pemahaman ibu-ibunya dan juga masyarakat yang lain yang sama juga tentang itu sehingga berdampak kepada situ. Juga ada ibu kemarin yang datang itu Mama Masi dan dari Bunga Muda dan Umi Kalsum dari Wawala. Itu mereka mengeluhkan harga sembako, Pak. Harga sembako yang tiba-tiba beras itu dari 500 jadi 800. Gula pasir yang dari 18 jadi 25. Sehingga terpaksa saya menghentikan bahwa sembako mereka punya di PK jangan dulu dijual. Kalaupun dijual, jual pada anggota PK saja dulu. Karena dengan harga yang wajar. Kalaupun kita ini tidak usah beli lagi ke toko, kita dengan bertahan pada stok yang ada sampai tanggal 23 pertama dengar COVID itu juga kami ambil langkah ini, langkah cepat untuk membeli beras dan ternyata ada 5 perahu di pelabuhan itu tidak ada beras semua. Mereka akhirnya ke Cina dengan harga waktu itu 530, tawar turun jadi 505. Gitu. Hanya juga punya jatah 1 ton, jadi mereka hanya beli 1 ton dan seperti tadi kami stok hanya untuk PK. Jadi stok itu menjadi stok PK ya? Iya. Stok PK tidak bisa dijual belikan kepada orang lain selain ina-ina dari PK. Iya. Nah, baik. Jadi sebentar saya akan tanyakan harapan dan hal-hal lain, tapi saya coba cari tahu dulu Pak Kapus, ini terkait dengan informasi ada berita yang notabene mungkin juga karena sumber daya manusia kita kurang bagus, semua ina-ina PK ini tidak mau ke sini lagi untuk menenun, padahal tenunan mereka ini kan jaraknya cukup jauh dari 2 meter. Ternyata mereka terganggu dengan kondisi itu. Kira-kira Pak Kapus berkaitan dengan jarak atau dari sisi teori pemerintahan kesehatan itu bagaimana? Ya, jadi baik, yang pertama mungkin terima kasih atas keluhan tadi soal SDM, informasi soal apa itu COVID, penanganannya seperti apa. Nah ini pas kesempatan bagus ini kita bisa jelaskan sehingga ibu Deta bisa membantu untuk melanjutkan, bisa membantu untuk mensosialisasikan lanjutan di kelompok ini. Ya, jadi sebenarnya kalau kelompok ini atau yang kerja tentang menenun atau apa, kalau anggotanya sedikit itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Apalagi posisi kerja dengan jarak yang sudah ditentukan minimal 1 meter, itu tidak berpengaruh. Kemudian ketika anggota kelompoknya juga kalau pada satu lingkungan saja, satu daerah saja, itu tidak berpengaruh, kecuali ada karyawan baru yang datang dari luar, dari daerah yang terkonfirmasi. Nah, kalau datang juga pasti melalui prosedur di mana mereka ketika datang harus melapor diri. Kita lakukan isolasi mandiri, karantina mandiri selama 14 hari. Selama menjalankan karantina mandiri tidak ada muncul gejala penyakit yang mengarah ke COVID, ya saya kira aman-aman saja. Kemudian terkait dengan yang pekerja yang ada di sini, saya kira salah satu faktornya itu adalah persoalan daya tahan tubuh juga. Jadi ketika daya tahan tubuhnya baik,
makanan konsumsi makan juga teratur, bergizi, ya saya kira tidak ada masalah soal tertular tidaknya itu COVID. Artinya bahwa ina-ina peka mereka bisa menjalankan aktivitas mereka menenun dan lain sebagainya sepanjang mengikuti protap pemerintah, yaitu jaga jarak. Nah, itu bisa Pak Kapus. Bisa. Kemudian tadi yang disinggung soal mungkin APD kita sudah bisa. APD. Ya. Soal APD ya. Jadi kalau APD memang sekarang ini memang terbatas sekali. Terbatas sekali. Makanya yang di pemerintah sarankan kecuali karyawan atau pekerja itu mengalami batuk pilek, nah, itu bisa pakai masker. Sehingga ketika dia bersin, dia batuk, droplet apa istilahnya air liur, ingus, nah, itu tidak kena ke orang lain. Nah, kemudian setiap kali kita melaksanakan aktivitas pekerjaan itu, setelah itu kita harus cuci tangan. Karena virus akan mati pada saat kita cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Baik Pak Kapus, terima kasih. Ini KKDT. Ina-ina mereka ini di Serikat Peka, khusus di sini. Kira-kira masalahnya apa? Selain dari itu, tapi mungkin alat pelindung diri apa semua di sini barangkali ada atau tidak ada, coba disampaikan untuk kita bisa tahu. Yang jelas mereka tidak punya masker saja, mereka tidak punya. Jadi kemarin ada satu yang ke sini mau ke Leba jenguk Mama Belin, mau ke bukan jenguk, mengantar pasien melahirkan. Itu juga dia harus datang pinjam masker dan saya kasih masker yang biasa saya pakai untuk naik sepeda motor, jadi masker itu tidak pakai masker yang di kesehatan karena memang tidak ada alat pelindung seperti itu. Kalau cuci tangan kebetulan karena kita di sini walaupun air payau dia air mengalir, jadi kita langsung dari keran. Harapan KKDT untuk selain untuk pemerintah tapi untuk kita semua bagaimana terkait dengan kelengkapan sarana prasarana pelindung dan lain sebagainya? Ya kalau memang dari pihak mana saja, pemerintah atau siapapun punya kepedulian, ya kita minta masker itu untuk kita bagi ke ibu-ibu. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku penjabat Kepala Desa Kulipadan Kecamatan Ilape dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Selamat sore. Sekali lagi selamat sore. Yang saya hormati Saudara Kepala Desa Watodiri atau pejabat yang mewakili Pak Sekretaris Desa
desa bersama seluruh aparat desa, saudara mantan Ketua BPD Desa Watodiri periode 2013-2019 bersama anggota BPD lama, saudara dan saudari anggota BPD periode 2019-2025 yang baru saja dilantik, yang saya kasihi, Belo Budolo, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang sangat saya segani, teman-teman dari kecamatan, Komda Linmas bersama anggota Linmas, Ketua Gugus Tugas Desa COVID-19 Desa Watodiri bersama seluruh relawan COVID. Singkatnya Titepoi yang hadir pada sore hari ini yang saya sayangi. Pertama, sebagai umat beriman, kita patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena campur tangan Dialah saya menganggap proses pelaksanaan pemilihan BPD sampai dengan pengusulan tanggal 6 April oleh camat, hari ini 6 Mei kita lantik. Sesuatu yang luar biasa, kita tepuk tangan dulu, karena desa-desa lain yang sudah usul lebih dulu itu ada yang belum, ada kurang lebih 5 desa. Desa itu prosesnya sebelum saya datang sampai dengan sekarang masih ada 1-2 kendala, syarat-syarat yang belum terpenuhi, akhirnya belum bisa lantik. Sementara Watodiri dan Bunga Muda besok, 2 desa ini proses pada saat saya datang, dan ternyata bisa lantik sedikit lebih awal. Tidak ada yang istimewa dalam proses dinamika pembangunan di luar tanah, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa adalah sinergi antara pemerintah dengan BPD adalah keharusan untuk membangun luar tanah. Nah, oleh karena itu pada ruang yang sangat berbahagia ini, saya pertama atas nama pemerintah Kecamatan Ilape menyampaikan pertama terima kasih untuk Bapak Syukur bersama teman-teman mantan anggota BPD periode 2013-2019 yang sudah mengawal pembangunan di Lowo Tanah dengan baik. Saya minta kita tepuk tangan dulu. Walaupun dalam dinamika pembangunan itu pasti saja ada jatuh, ada bangun, ada salah, ada benar, tapi itulah dinamika dalam membangun Lowo Tanah. Terima kasih banyak Pak Syukur bersama teman-teman. Seiring dengan ucapan terima kasih, saya juga atas nama pemerintah, baik pemerintah desa juga pemerintah kecamatan, memohon maaf kiranya sepanjang 6 tahun perjalanan ada hal-hal yang mungkin saja dilakukan oleh pemerintah desa atau pemerintah kecamatan tidak sesuai atau tidak berkenan dengan teman-teman mereka. Itulah kehidupan di dunia membangun Lowo Tanah. Saya sekali lagi atas nama mereka saya minta maaf. Yang berikut saya menyampaikan profesiat untuk
Abang Yatim bersama 4 anggota BPD yang baru dilantik. Jadi kami yang ada di depan ini minus Pak Sekretaris ini yang baju putih macam anak sambut baru ini, saya punya abang ini, untuk karena pakai masker jadi dia ketawa juga, kita tidak tahu, dia marah kita tidak tahu. Ini mantan kepala desa periode saya masih jadi pekerja sosial, jadi saya sangat kenal beliau. Yang kedua sebelahnya ini yang pakai baju hitam-hitam ini juga mantan kepala desa, BPD. Jadi setelah beliau ini datang, saya ini juga walaupun tidak kepala desa tapi pernah calon kepala desa, gagal di 2001. Saya lawan, saya punya bapak BB Langudai, beda suara 15 di 2001. Kalau tidak kan saya kepala desa dulu, 2002 baru saya pegawai negeri. Jadi urus lewat tanah itu harus dengan hati. Profisiat Bapak Yatim, di pundak Bapak Yatim dan teman-teman itu di Buratu merindukan perubahan yang minimal yang sudah dibuat oleh BPD lama yang baik ditingkatkan, yang mungkin belum baik segera dilakukan pembaharuan. Pesan saya untuk BPD baru, ada pekerjaan rumah yang sungguh sangat luar biasa, adalah LKPPDes 2019. Dari 17 desa Watodiri belum melaksanakan itu. Saya berharap kerja besok memang tanggal merah, tapi kalau di desa itu kita tidak kenal tanggal merah. Pastikan untuk segera melengkapi alat kelengkapan BPD sehingga proses LKPPD yang ditinggalkan oleh teman-teman yang lama itu bisa berproses. Yang paling pertama, ingat Ribu Ratu. Jangan sampai dinamika yang terjadi di antara pemerintah dan BPD membuat Ribu Ratu menjadi kesasar. Saya tidak mau Ribu Ratu di sini terbengkelai. Yang kedua, dengan dilantiknya BPD ini, segala hal yang dilakukan oleh BPD lama yang menjadi pekerjaan belum selesai itu harus diambil alih. Tidak boleh dipindah bahwa itu pekerjaan mereka, tidak. Pekerjaan tetap dibawa dan diselesaikan. Termasuk hal-hal mendesak terkait corona. Ini corona ini yang sekarang kita perlu tepat adalah penetapan bantuan langsung tunai yang mungkin saya ikuti kemarin, sudah lakukan musyawarah. Mudah-mudahan datanya sudah valid, sudah sesuai. BPD baru ini kawal, bukan lakukan musyawarah ulang karena lantik hari ini jadi ulang. Kalau memang sudah ada musyawarah kemarin oleh BPD lama, itu menjadi data untuk dilakukan proses selanjutnya. Ingat, ada 14 kriteria. Saya ingatkan, yang berhak mendapat itu betul-betul